Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 46. Feng Jiu merasa seperti dia melayang di angkasa tanpa akhir. Pikirannya agak kabur. Di mana saya? Kenapa saya di sini? Feng Jiu memperhatikan bahwa dia sedang berdiri di atas jembatan. Dia merasakan ada sesuatu yang membawanya ke sisi yang berlawanan. Saat ia mulai berjalan ke depan, ia menyadari bahwa tubuhnya terasa nyaman, seperti sedang terbuai di dalam rahim ibunya. Dia hampir sampai di ujung jembatan ketika dia merasakan kekuatan isap datang dari tempat dia berdiri sebelumnya. Dia bisa mendengar suara memanggil namanya. Feng Jiu. Feng Jiu bangun. Tolong bangun, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpa kamu dan anak kita. Feng Jiu merasa suara itu familiar. Siapa ini? Siapa yang memanggil namaku? Sekali lagi, suara itu berbicara. Feng Jiu, jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Silakan. Tolong jangan menyerah. Demi aku. Demi anak kita, tolong hiduplah. Feng Jiu mengucat saat dia mengingat semua yang terjadi. Bayi kecil. Dia segera menyentuh perutnya dan ternyata perutnya kosong. Tidak. Dia terjatuh dan menangis. Feng Jiu. Feng Jiu. Saya mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Jika kamu mati, anak kita juga akan mati. Saya mohon padamu. Silakan. Suara Min Feng terdengar sangat memilukan. Suaranya bergetar saat dia mengucapkan kata-kata itu. Feng Jiu berusaha berhenti menangis. Tapi dia tidak bisa. Dia menekankan tangannya ke mulut untuk menahan suaranya agar tidak menangis dengan keras. Min Feng. Min Feng. Feng Jiu berdiri tetapi dia terjatuh. Kegelapan merayap ke dalam dirinya. Beberapa detik kemudian, dia pingsan. Min Feng masih duduk di kursi sambil memegang gambar USG ketika pintu terbuka dan seorang dokter keluar dari ruang operasi. Min Feng segera berlari ke arahnya dan bertanya dengan cemas, bagaimana kabarnya? Suara Min Feng serak. Matanya merah. Dia tampak seperti jiwa pengembara. Dokter bertanya ketika melihatnya, apakah Anda wali pasien? Min Feng mengangguk. Kami berhasil menyelamatkan bayinya. Untungnya, bayinya sudah baik-baik saja tapi... Min Feng menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa anak mereka baik-baik saja tetapi dia sekali lagi, dia memucat ketika mendengar sisa kalimat dokter. Tetapi ibunya masih koma. Dia menjalani operasi di kepalanya karena kami menemukan gumpalan darah di lobus frontalnya. Jika dia bangun sebelum besok malam, dia akan terhindar dari bahaya. Tetapi jika dia tidak bangun pada saat itu, saya khawatir dia tidak akan pernah bangun lagi. Pasien sedang hamil. Ada kasus pasien koma saat melahirkan namun tingkat keberhasilannya sangat minim. Kami sudah melakukan yang terbaik. Sisanya terserah dia. Min Feng segera pergi menuju kamar pribadi Feng Jiu. Dia melihatnya terbaring di ranjang rumah sakit. Ia merasa hatinya digerogoti oleh ratusan serangga kecil. Dia merasa tercekik. Dia tidak bisa bernapas. Dia ingin berlari di sampingnya tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Dia takut. Dia takut dia tidak akan bangun. Dia takut dia akan meninggalkannya. Tinggalkan dia untuk selamanya. Bersama dengan anak mereka. Tanpa berbalik. Min Feng hanya berdiri di depan pintu. Dia berdiri seperti robot selama hampir setengah jam. Ketika Chen Hao tiba, dia melihat bosnya berdiri di depan pintu. Min Feng tidak memasuki ruangan. Dia hanya menatap Feng Jiu dengan bodoh. Chen Hao menghela nafas. Ini pertama kalinya dia melihat bosnya seperti ini. Seolah dia menjadi orang yang berbeda. Seseorang yang kehilangan semua harapan untuk hidup. Chen Hao berbicara. Bos, Nyonya muda membutuhkan Anda di sisinya. Anda harus berbicara dengannya dan menyuruhnya bertarung. Bos, jangan menyerah. Jika Anda menyerah sekarang, apa yang akan terjadi pada Nyonya muda? Min Feng terbangun dari pikirannya yang dalam. Dia menoleh dan menatap Chen Hao. Terima kasih. Min Feng dengan tulus mengucapkan terima kasih padanya. Chen Hao tersenyum. Bos, Nyonya muda sedang menunggu Anda. Min Feng mengangguk dan mengambil langkah maju menuju Feng Jiu. Dia duduk di kursi dan meraih tangan Feng Jiu. Dia berbisik sambil air mata mengalir di pipinya. Feng Jiu bangun. Tolong bangun. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu dan anak kita. Min Feng mengencangkan cengkeramannya.
Feng Jiu, jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Kumohon, tolong jangan menyerah. Demi aku, demi anak kita, tolong hiduplah. Min Feng tidak menyadari gerakan jari telunjuk Feng Jiu. Dia menyentuh pipinya, bibirnya, matanya, hidungnya. Dia membelai rambutnya dan mencium keningnya yang dibalut perban tebal. Feng Jiu, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Jika kamu mati, anak kita juga akan mati. Aku mohon dengan sangat. Min Feng tidak peduli ingus dan air matanya sudah bercampur. Dia tidak peduli dia tidak bisa membuka matanya lagi karena menangis terus-menerus. Dia tidak peduli dia tidak bisa lagi berbicara dengan jelas karena suaranya sudah sangat serak. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Yang dia pedulikan hanyalah Feng Jiu dan anak mereka yang belum lahir. Dia meletakkan tangan Feng Jiu di bibirnya dan menciumnya. Dia menutup matanya dan terus berbisik. Aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kalian berdua. Tolong jangan tinggalkan aku membutuhkanmu, aku membutuhkan kalian berdua. Kumohon, kumohon, saya mohon padamu. Min Feng terus berbicara dan berbicara. Dia masih berbicara tidak jelas ketika mendengar suara Feng Jiu. Min, F. Feng. Min Feng segera membuka matanya dan melihat Feng Jiu sedang menatapnya. Air mata juga jatuh dari matanya. Apakah kamu, sungguh, sangat mencintai aku? Min Feng melihat ke arah pintu dan segera berteriak. Dokter. Untungnya, Chen Hao masih hadir. Dia berlari keluar untuk memberitahu dokter bahwa Feng Jiu sudah sadar. Feng Jiu menatap Min Feng. Dia menatap tanpa berkedip. Feng Jiu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kepalamu sakit? Apakah kamu ingin minum air? Apakah kamu haus? Min Feng sangat gembira karena Feng Jiu akhirnya bangun. Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Dia dengan keras kepala bertanya lagi padanya. Min Feng, apakah kamu, benar-benar aku mencintaiku? Min Feng membeku. Lalu dia tersenyum dan mencium bibirnya. Konyol, tentu saja, aku mencintaimu, Feng Jiu. Hanya kamu, tidak ada orang lain. Feng Jiu menangis. Akhirnya, kata-kata yang sangat ingin dia dengar. Sekarang dia mengerti mengapa pemeran utama wanita itu memaafkan pria yang menyakitinya. Pria yang dia coba sembunyikan selama 5 tahun. Itu bukan karena dia bodoh. Itu karena kata-kata yang diucapkan pria itu. Aku mencintaimu. 3 kata sederhana yang berdampak besar dalam setiap hubungan. Orang bilang tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, tapi terkadang, kata-kata dibutuhkan untuk memperjelas sesuatu. Tindakan saja tidak cukup. Berkomunikasi satu sama lain adalah cara terbaik untuk mengekspresikan pikiran Anda. Karena terkadang, cinta perlu diungkapkan. Feng Jiu. Min Feng menatapnya. Feng Jiu balas menatapnya. Mengapa kamu menyembunyikan anak kita dariku? Mata Feng Jiu bergetar. Bab 47. Mengapa kamu menyembunyikan anak kita dariku? Mata Feng Jiu bergetar. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Feng Jiu menekan bibirnya. Dia menatap Min Feng dengan mata bersalah. Min Feng hanya balas menatapnya sambil menunggu jawabannya. Feng Jiu menutup matanya dan membuka mulutnya untuk berbicara tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, suara-suara terdengar dari luar. Itu adalah Chen Hao dan beberapa dokter dan perawat. Chen Hao sedang berbicara dengan kepala dokter sambil berjalan cepat ke arah mereka. Lewat sini, nyonya muda sedang menunggu Anda. Chen Hao mengantar kelompok itu menuju kamar. Apakah Anda yakin Nona Feng sudah bangun, Tuan Chen? Seharusnya tidak mungkin. Kami baru saja mengoperasinya beberapa jam yang lalu. Bagaimana? Sebelum kepala dokter menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Feng Jiu menatap mereka. Dia ternganga. Kepala dokter tidak bisa berkata-kata. Secara ilmiah, Feng Jiu seharusnya tidak bisa bangun pagi karena kepalanya baru saja dioperasi beberapa jam yang lalu. Paling-paling, jika operasinya berhasil, dia akan bangun 24 hingga 48 jam setelah operasi, tetapi apa yang terjadi saat ini pada dasarnya menentang semua penjelasan ilmiah. Dia berdiri di depan pintu. Dia terpaku di lantai. Dia hanya menatap Feng Jiu yang terbaring di ranjang rumah sakit sementara para dokter dan perawat sibuk menstabilkan dan memantau tubuhnya. Kepala dokter bukanlah orang yang beriman. Dia mengira segala sesuatu bisa dijelaskan dengan sains, tetapi hari ini, dia menyaksikan keajaiban. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik, ini tidak mungkin. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
Chen Hao yang berdiri di sampingnya tanpa sadar menjawab, itu adalah kekuatan cinta. Dokter itu meringis. Dia tidak percaya menatap Chen Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aye, anak muda banget, hah. Chen Hao bisa merasakan tatapan konyol dari kepala dokter. Dia merasa kesal dan malu. Kesal karena kepala dokter itu menatapnya seolah perkataannya konyol. Malu karena bahkan dia, orang yang mengucapkan kata-kata itu merasa tersipu setelah dia selesai mengucapkan kalimat ngeri itu. Dia tidak tahu kenapa dia mengucapkan kata-kata itu. Dia bukan seorang dokter jadi dia hanya bisa mengamati semuanya sebagai pengamat tetapi dia tahu, cinta tuan muda sampai pada nyonya muda. Chen Hao hanya bisa menghela nafas. Dia memandang Min Feng. Tuan mudanya sudah kembali ke sikap dominannya. Meski wajah Min Feng masih pucat, aura rajanya telah kembali. Anda tidak bisa lagi melihat pria yang menangis bodoh beberapa waktu lalu. Beberapa menit setelah memeriksa tanda-tanda vital Feng Jiu, para dokter dan perawat kembali bekerja masing-masing. Min Feng keluar ruangan dan memberi isyarat kepada Chen Hao untuk mengikutinya. Dia memerintahkan Chen Hao untuk menangani kelompok itu. Dia tidak ingin masalah ini menyebar. Min Feng juga memerintahkan Chen Hao untuk menyelidiki semuanya. Jika itu benar-benar kecelakaan, dia akan merenovasi seluruh tempat tetapi jika itu dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti Feng Jiu, Min Feng akan membunuh orang yang mempunyai pikiran jahat terhadap istrinya. Min Feng kembali ke kamar tetapi dia tidak duduk di kursi dekat tempat tidur Feng Jiu melainkan di sofa dekat pintu. Chen Hao segera keluar, meninggalkan Feng Jiu dan Min Feng sendirian di kamar. Feng Jiu bisa merasakan malapetaka yang akan terjadi. Min Feng tidak mengatakan apa-apa tapi dia tahu dia marah. Dia tidak tahu kepada siapa dia marah tetapi dia tahu dia sangat-sangat marah saat ini. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Feng Jiu berdoa kepada Buddha. Min Feng sedang menatapnya. Dia hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa dia ingin dia terbuka terlebih dahulu. Dia tahu dia ingin tahu alasan mengapa dia menyembunyikan bayi kecil darinya. Karena tidak tahan dengan keheningan di antara mereka, Feng Jiu berlari ke sisi tempat tidur, mengosongkan sisi lainnya. Dia menatapnya dan berkata, ayo, tidurlah denganku. Min Feng tidak bergerak, dia hanya terus menatapnya. Feng Jiu menggigit bibirnya. Dia meraih kepalanya dan meratap. Ayo gelombang kepalaku sakit, Bu Ho gelombang. Dia meliriknya dan melihat bahwa meskipun dia masih bersikap acuh tak acuh, matanya penuh kekhawatiran. Feng Jiu meratap lagi dan kali ini, suaranya satu oktav lebih tinggi. Bu gelombang Ho gelombang sakit. Sakit sekali. Ah gelombang. Dia melihat Min Feng menghela nafas dan berdiri. Ketika dia berjalan ke arahnya, Feng Jiu bersukacita dalam hati. Dia sekali lagi berlari ke sisi lain tempat tidur. Dia duduk di tempat tidur dan membelai wajahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Min Feng bertanya. Feng Jiu tahu bahwa Min Feng tahu bahwa dia baru saja bertindak beberapa waktu yang lalu karena dia tidak ingin mengatakan alasan mengapa dia menyembunyikan keberadaan bayi kecil. Feng Jiu tersenyum dan mengangguk. Saat kamu menyentuhku, rasa sakitnya hilang. Min Feng sekali lagi menghela nafas dan mencium kepalanya yang dibalut perban tebal. Tidur. Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa tidur, bisakah kamu memelukku? Dia menatapnya dengan menyedihkan sambil memegang tangannya. Min Feng berbaring di tempat tidur dan memeluk Feng Jiu. Feng Jiu meletakkan kepalanya di lengannya, menjadikannya bantal. Dia menatapnya dan tersenyum penuh kasih. Beberapa menit kemudian, Feng Jiu bisa merasakan kelopak matanya menutup. Dia tertidur. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur tetapi ketika dia bangun, dia mendengar seseorang berbicara. Tuan Lu, Nona Feng perlu waktu untuk memulihkan diri. Dia hampir mengalami keguguran dan tubuhnya masih lemah. Dia tidak diperbolehkan menjalani aktivitas yang membuat stres. Saya sarankan, batuk agar dia menghindari hubungan seksual apapun selama 2 bulan. Kamu harus, jangan membuat dia lelah. Feng Jiu tersipu, rasa kantuknya langsung hilang. Dia ingin membuka matanya tetapi jika dia bangun sekarang, itu akan sangat memalukan baginya. Mereka pada dasarnya membicarakan kehidupan seksualnya tanpa memperlihatkan wajahnya yang sedang tidur nyenyak, tidak menyadari percakapan mereka. Dia mengutuk Min Feng dalam hati. Melayanimu dengan benar, bajingan. Menjadi biksu dan makan sayur. Bab 48. Ketika Chen Hao pergi, Min Feng duduk di sofa.
Wajahnya menjadi gelap ketika dia mengingat percakapan mereka sebelumnya sebelum para dokter datang. Dia ingin tahu mengapa dia berbohong padanya. Dia menatap Feng Jiu. Dia tidak terlalu marah padanya. Dia baru saja terluka. Sakit hati karena dia menyembunyikan anak mereka. Jika mereka tidak berdamai, apakah itu berarti dia bermaksud menyembunyikan anak itu sepenuhnya? Tanpa memberitahunya tentang keberadaan si kecil itu. Dia melihat Feng Jiu berlari ke sisi tempat tidur, mengosongkan sisi lainnya. Dia menatapnya dan berkata, "Ayo, tidurlah denganku." Dia tidak bergerak, dia hanya terus menatapnya. Dia ingin dia mengatakannya terlebih dahulu. Untuk menjelaskan semuanya. Dia ingin tahu alasannya. Dia masih berpikir keras ketika Feng Jiu memegang kepalanya dan meratap. "Ayo gelombang kepalaku sakit." Bu Ho gelombang. Min Feng tahu dia hanya berakting. Dia tahu bahwa dia hanya bertindak untuk menghindari menjawab pertanyaannya. Dia tahu bahwa dia hanya berakting karena dia tidak ingin menjelaskan semuanya kepadanya. Min Feng memutuskan untuk mengabaikannya meskipun dia sedikit cemas terhadapnya. Ada kemungkinan dia benar-benar kesakitan. Namun dia berusaha mengeraskan hatinya dan hanya menatapnya. Ketika dia melihat dia tidak bergerak, dia meratap lagi. Kali ini, suaranya 1 oktav lebih tinggi. "Bu gelombang Ho gelombang sakit. Sakit sekali. Ah gelombang." Min Feng hanya bisa menghela nafas. Benar-benar. Dia tidak bisa menang melawannya. Dia tidak bisa sepenuhnya marah padanya. Dia hanya bisa menyerah pada istrinya. Dia berdiri dan berjalan ke arahnya. Dia sekali lagi berlari ke sisi lain tempat tidur. Dia tahu bahwa Feng Jiu sadar bahwa dia ingin bertanya padanya tentang bayi mereka. Bahwa dia sadar bahwa dia hanya bertindak untuk menghindari pertanyaannya. Tapi Min Feng tidak bisa marah padanya. Karena dia mencintai wanita bodoh ini. Dia duduk di tempat tidur dan membelai wajahnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Min Feng bertanya. Feng Jiu tersenyum dan mengangguk. "Saat kamu menyentuhku, rasa sakitnya hilang." Min Feng ingin memutar matanya. Wanita bodoh ini harus mengikuti les privat dengan temannya yang tidak tahu malu itu. Dia payah dalam berakting. Min Feng sekali lagi menghela nafas dan mencium kepalanya yang dibalut perban tebal. "Tidur." Dia memerintahkan tetapi dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa tidur, bisakah kamu memelukku?" Dia menatapnya yang memegang tangannya. Dia hanya bisa menurutinya dan naik ke tempat tidur. Dia berbaring di tempat tidur dan memeluk Feng Jiu. Beberapa menit kemudian dia sudah tertidur. Dia hanya menatap wajah tertidurnya tanpa berkedip. Apa yang terjadi padanya benar-benar membuatnya takut setengah mati. Itu adalah pertama kalinya dia mengalami mati lemas. Pertama kali dia ingin mati. Beberapa jam kemudian, Feng Jiu masih tertidur. Min Feng masih terjaga ketika kepala dokter memasuki ruangan. Dia memegang grafik Feng Jiu. Dia berjalan ke arah mereka dan memberi hormat. "Tuan Lu, bicaralah, ada apa? Apakah ada masalah?" Min Feng berbicara. Dia masih terbaring di tempat tidur sambil memeluk Feng Jiu. Dia tidak repot-repot duduk dan hanya menatap kepala dokter. Dia tahu bahwa para dokter sudah mengetahui hubungan ambigunya dengan Feng Jiu. Tapi dia tidak peduli. Sejujurnya, dia ingin berteriak kepada dunia bahwa Feng Jiu sudah menjadi wanitanya dan siapapun yang ingin menginginkannya akan mengunjungi Raja Yama lebih awal. Tapi sekarang seseorang ingin menyakitinya. Dia memutuskan untuk menyembunyikan semuanya terlebih dahulu. "Semuanya stabil, Tuan Lu. Alat vital Nona Feng membaik. Saya bahkan tidak percaya dia bisa bangun setelah operasi tanpa komplikasi apapun. Ini pada dasarnya adalah keajaiban." Jadi kenapa kamu ada di sini?" "Saya ingin membahas beberapa hal mengenai kesembuhan Nona Feng." Kepala dokter tahu bahwa Min Feng dan Feng Jiu saat ini adalah satu kesatuan. Karena Nona Feng sudah hamil, itu berarti mereka sedang melakukan perkawinan. Kepala dokter hanya bisa menghela nafas setelah mengingat bahwa mereka berdua adalah rival. Ayei, ini pada dasarnya adalah versi modern dari Romeo dan Juliet. Mereka pasti sangat saling mencintai. Sayang sekali, keluarga mereka harus menentang hubungan mereka. Mereka hanya bisa saling mencintai dalam kegelapan dan tidak mampu memberitahu dunia. Kepala dokter terbatuk-batuk dan berusaha tampil seprofesional mungkin meski hatinya sakit untuk pasangan itu. "Tuan Lu, Nona Feng perlu waktu untuk memulihkan diri. Dia hampir mengalami keguguran dan tubuhnya masih lemah. Dia tidak diperbolehkan menjalani aktivitas yang membuat stres.
Saya sarankan, batuk agar dia menghindari hubungan seksual apapun selama 2 bulan. Kamu harus, jangan membuat dia lelah. Kepala dokter bisa merasakan aura gelap datang dari Min Feng. Dia segera melanjutkan. Tapi Tuan Lu, jangan khawatir, menggunakan bagian tubuh yang lain tidak apa-apa. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengendalikan keinginan Anda, cukup sebulan sekali. Tapi Anda harus melakukannya dengan lembut dan hindari menusuk terlalu dalam. Kepala dokter diam-diam menyeka keringatnya. Dia segera mengatakan semuanya tanpa menggunakan kata-kata yang tepat. Apa yang dia katakan terdengar cabul sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersipu. Setelah kepala dokter pergi, Chen Hao tiba. Min Feng menatapnya dan bertanya, bagaimana? Bawahan ini sudah berbicara dengan para petinggi di rumah sakit ini. Saya sudah mengatakan kepada mereka untuk tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Bawahan ini juga pergi ke tempat itu dan melakukan penyelidikan. Mata Min Feng menjadi gelap. Bicaralah, apa yang kamu ketahui? Apakah itu kecelakaan atau disengaja? Apakah ada saksi di daerah itu? Nyonya muda memang didorong dari tangga. Ketika Min Feng mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Chen Hao dengan marah. Di mana bajingan yang mendorong istriku itu? Bos, ini. Chen Hao tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Min Feng. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Bos, pelakunya adalah... Bab 49. Di mana bajingan yang mendorong istriku itu? Bos, ini. Chen Hao tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Min Feng. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Bos, pelakunya mati. Min Feng membeku. Wajahnya menjadi gelap. Bicaralah. Kenapa dia mati? Chen Hao menghela nafas dan membuka mulut untuk menceritakan kembali apa yang terjadi. Laki-laki yang mendorong nyonya muda itu lari setelah melakukan kejahatannya. Ia berusaha melarikan diri dan bersembunyi setelah melakukan perbuatan jahat tersebut. Sayangnya, saat hendak menyeberang jalan raya, ia ditabrak oleh truk pengantar barang. Apakah dia pelaku utamanya atau bukan, kami tidak dapat mengetahuinya. Tolong hukum bawahan ini karena ketidakmampuannya. Min Feng ingin mengaum tetapi dia menahan amarahnya. Dia takut Feng Jiu akan benar-benar bangun kali ini. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan memberikan instruksi kepada Chen Hao. Cari segala sesuatu tentang bajingan itu. Latar belakangnya, rekening banknya, semuanya. Aku butuh datanya secepatnya. Saya juga ingin Anda menyelidiki pengemudi truk pengiriman. Orang-orang yang dia temui selama beberapa minggu terakhir ini, rekening banknya, latar belakangnya, apapun yang berhubungan dengannya, gali semuanya. Saya tidak percaya bahwa apa yang terjadi pada bajingan itu adalah sebuah kecelakaan. Seseorang ingin menyakiti istriku. Saya tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu apapun. Aku, Min Feng, tidak mudah ditindas. Beraninya mereka merencanakan istriku. Pastikan untuk menyelidiki semuanya. Jangan tinggalkan lubang apapun. Alis Min Feng berkerut saat dia mengepalkan tinjunya. Dia merasa tidak berguna. Seseorang ingin mencelakakan istrinya tetapi dia bahkan tidak dapat menangkap pelaku sebenarnya di balik kecelakaannya. Dia masih berpikir ketika mendengar suara wanita berkata, tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Itu adalah Feng Jiu. Dia bangun dan saat ini sedang menatapnya. Min Feng menyentuh pipinya. Kamu sudah bangun, maaf mengganggu tidurmu. Feng Jiu tidak menjawab tapi ada warna merah samar di pipinya. Feng Jiu memandangnya dengan malu-malu dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Min Feng, jangan melanjutkan masalah ini lagi. Tidak ada gunanya. Setelah mendengar kata-kata Feng Jiu, alis Min Feng semakin berkerut. Dia dengan keras kepala bertanya padanya. Kenapa tidak ada gunanya? Apakah kamu tidak percaya pada suamimu? Feng Jiu sekali lagi menggelengkan kepalanya. Ya, aku tahu kamu sangat mampu, tapi, saat ini, bahkan jika kamu mencoba menyelidikinya ratusan kali, kamu tidak akan menemukan apapun. Orang yang menginginkan aku mati tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini tanpa perencanaan yang matang. Orang itu tahu dia sedang menghadapi keluarga Feng dan Lu. Orang itu tidak cukup bodoh untuk melakukan ini tanpa rencana cadangan apapun. Jadi tidak ada gunanya. Feng Jiu meraih tangannya, mencoba mengendalikan amarahnya. Min Feng menatap Feng Jiu. Beberapa menit kemudian, dia menghela nafas dan memerintahkan Chen Hao mundur dan menunggu instruksi lebih lanjut. Chen Hao pergi. Min Feng duduk di tempat tidur dan memeluk Feng Jiu. Maaf, ini semua salahku, aku tidak bisa melindungimu.
Feng Jiu tersenyum. Dia menyentuh pipinya. Dia memandangnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa matanya sudah memiliki lingkaran hitam. Hatinya sakit untuknya. Min Feng, ini bukan salahmu, ini salahku karena tidak berhati-hati. Tidak, sebagai suamimu, sudah menjadi tugasku untuk melindungimu sepanjang waktu. Jangan khawatir, aku akan memastikan kamu tidak menderita lagi. Kamu dan malaikat kecil kita. Min Feng menyentuh perutnya. Dia membelainya seolah-olah dia sedang menyentuh harta berharga. Meski perutnya masih rata, Min Feng tahu ada makhluk kecil di dalam tubuhnya. Benih yang ditaburnya akhirnya berakar. Wanita berharganya sedang mengandung anak pertamanya. Min Feng menyeringai bodoh. Feng Jiu tersenyum. Bayi kecil, ini ayahmu. Bukankah dia tampan? Dia terkikik saat Min Feng memeluknya lebih dekat. Dia benar-benar diberkati memiliki dia di sisinya. Feng Jiu mendongak dan menatap mata Min Feng. Air mata terlihat terbentuk di sisi matanya. Maafkan aku minta maaf karena menyembunyikan bayi kecil. Aku hanya, itu karena aku takut. Mengapa? Karena kamu berbohong padaku. Kamu berbohong padaku dan membuatku jatuh cinta padamu. Tapi kamu tidak pernah mengatakan kamu mencintaiku. Jadi aku terluka. Kamu tidak pernah menjelaskan apapun. Aku terluka. Aku marah. Begitu marah hingga aku memutuskan untuk meninggalkanmu. Dan memulai dari awal lagi, tanpamu di sisiku. Tapi bayi kecil datang. Aku ingin memaafkanmu, demi bayi kecil. Demi aku. Tapi kamu tidak pernah menelepon. Kamu tidak pernah peduli. Aku kupikir aku bukan apa-apa bagimu. Itu apa yang terjadi di antara kita hanyalah seks. Bahwa kamu hanya bermain-main. Aku takut jika kamu mengetahui kebenarannya, kamu mungkin akan mengambil bayi kecil dariku, maafkan aku, maafkan aku. Set, ini bukan salahmu, ini bukan salahmu. Feng Jiu dengarkan aku. Min Feng menangkupkan wajahnya. Apa yang terjadi malam itu semuanya direncanakan olehku. Saat aku melihatmu malam itu, mau tak mau aku ingin memilikimu. Saat kamu mabuk dan mengatakan hal yang tidak masuk akal, tanpa malu-malu aku mengambil kesempatan untuk memilikimu sepenuhnya. Anda mendengar saya, pertama kali aku menatapmu, aku jatuh cinta padamu, Feng Jiu, aku mencintaimu. Ketika Feng Jiu mendengar semuanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pinggangnya. Kamu, tak tahu malu. Feng Jiu hanya bisa menggembungkan pipinya setelah menyadari bahwa dialah yang dimanfaatkan malam itu dan bukan Min Feng. Min Feng tertawa dan menekankan tangannya ke bibirnya dan menciumnya. Aku mencintaimu. Aku mencintai kalian berdua. Jadi tolong biarkan aku melindungimu. Mari kita tinggal di tempatku, oke? Hatiku tidak akan tega jika terjadi sesuatu padamu lagi. Feng Jiu mengangguk. Aku berjanji, kamu akan menyukai rumah baru kita. Feng Jiu tersenyum dan berkata, rumahku adalah tempatmu berada. Min Feng, kamu adalah rumahku. Min Feng menutup matanya untuk mengendalikan emosinya. Kamu adalah rumahku juga, Feng Jiu. Kamu dan Bam kecil. Pasangan itu tersenyum dan berciuman. Bab 50. Feng Jiu perlu memulihkan diri di rumah sakit selama beberapa hari sebelum dia bisa pergi. Untungnya, tidak terjadi apa-apa setelah dia bangun. Tidak ditemukan komplikasi dan semuanya normal. Bahkan tanda-tanda vital bayi kecil pun normal. Saat Feng Jiu masih dirawat di rumah sakit, Min Feng menugaskan 20 pengawal untuknya. Feng Jiu hampir muntah darah setelah mengetahui kebenarannya. Dia bukanlah nyonya muda atau selir kekaisaran yang selalu membutuhkan perlindungan. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi Min Feng bersikeras. Dia takut pelaku utama akan menyerang lagi di dalam rumah sakit. Dia hanya bisa memperketat keamanan dan memastikan tidak ada orang yang bisa masuk dan keluar tanpa izin. Min Feng memutuskan untuk membuat ruang rumah sakit mini di tanah miliknya untuk memenuhi kebutuhan Feng Jiu begitu mereka pindah. Dia sudah meminta 5 dokter untuk tinggal sementara di tanah miliknya untuk memantau kesehatan dan pemulihan Feng Jiu. Dia masih sangat waspada. Dia tidak ingin Feng Jiu tinggal di rumah sakit ini. Tapi dia perlu menjalani tes sehingga dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menunggu beberapa hari. Xiao Mei sangat bosan. Setelah Feng Jiu dan Min Feng pergi malam itu, kakak Yan Fei juga pergi beberapa menit kemudian. Sejak itu, Feng Jiu tidak menghubunginya. Dia hanya bisa menghela nafas. Iya, aku bosan setengah mati. Apa yang harus aku lakukan? Aku bahkan tidak tahu jadwal Minde. Ayo, aku takut bertanya pada kakak nakal. Xiao Mei kembali ke pasar tempat dia makan terakhir kali untuk menghilangkan rasa bosannya. Dia juga ingin mencari tahu apakah seseorang menemukan sapu tangannya.
Ketika dia meninggalkan hotel, dia tidak melihat Mercedes-Benz hitam mengikuti Audi merahnya. Sesampainya di pasar, dia memutuskan untuk bertanya kepada petugas manajemen tentang sapu tangannya. Sayangnya, tidak ada yang menemukannya. Xiao Mei hanya bisa menghela nafas dan mengucapkan terima kasih. Dia berjalan tanpa henti bahkan tanpa memperhatikan berbagai makanan lezat yang disajikan di kios. Dia kehilangan keinginannya untuk makan karena sapu tangannya, jadi dia memutuskan untuk naik mobilnya dan berkendara menuju mall terdekat untuk membuang waktu. Sebelum dia bisa menyalakan mesin, teleponnya berdering. Dia melihat ke layar. Kata "Ibu" berkedip beberapa kali. Xiao Mei sangat enggan menjawab panggilan telepon itu. Dia meninggalkan rumah setelah orang tuanya memutuskan untuk menjodohkannya dengan putra rekan bisnis mereka di Amerika. Dia tidak ingin seseorang mendikte hidupnya. Dia ingin bebas. Dia ingin menemukan cinta. Dia ingin memulai sebuah keluarga dengan orang yang dia cintai dan bukan karena saling menguntungkan. Jadi dia meninggalkan rumah. Setelah beberapa dering lagi, Xiao Mei memutuskan untuk menjawab panggilan telepon. Halo Bu. Ah Mei, kemana saja kamu beberapa minggu terakhir ini? Kamu bahkan tidak meneleponku. Kamu baru saja meninggalkan rumah. Ah Mei. Sayangku, kamu baik-baik saja. Apakah kamu makan dengan baik? Ibunya terdengar sangat tidak berdaya dan penuh kekhawatiran. Xiao Mei merasa bersalah. Dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan segalanya sebelum meninggalkan rumah. Dia tidak pernah memikirkan ibu, ayahnya, perusahaan mereka dan semua orang sebelum keluar rumah dan melarikan diri dari pernikahannya. Bu, Ah Mei sangat keras kepala dan keras kepala. Tapi tolong maafkan Ah Mei karena melarikan diri. Bu, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara keras dari seberang telepon. Kamu bicara dengan siapa? Apakah itu putri berbaktimu? Beraninya kamu menghubungi anak yang tidak tahu berterima kasih itu? Ah Guan, dia masih putrimu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Xiao Guan mendengus. Dia meninggalkan rumah jadi dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Xiao. Xiao Mei bisa mendengar semua yang diperdebatkan pasangan tua itu. Xiao Mei mau tidak mau menggigit bibirnya saat air mata jatuh di pipinya. Perlahan dia berkata, "Bu, tidak apa-apa, aku akan menutup teleponnya." Namun sebelum dia dapat mengakhiri panggilan, ayahnya merampas telepon ibunya. "Mengapa kamu menelepon?" Xiao Mei ingin membalas dan mengatakan bahwa ibunya yang meneleponnya, tetapi pada akhirnya dia hanya menutup mulutnya, menolak menjawab pertanyaan ayahnya. Dasar anak tidak berbakti, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Persatuan ini dibuat demi keluarga Xiao, keluarga kami. Demi kebahagiaanmu, kamu berani melarikan diri dan mempermalukan wajah kami. Kamu sudah tidak sehat lagi untuk menjadi putriku. Xiao Mei merasa dia ditikam ratusan kali. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia tertawa mengejek dan menjawab ayahnya. Benarkah, ayah melakukannya demi aku? Hahaha, tidak, ayah. Kamu melakukannya demi ayah. Pernahkah ayah bertanya padaku apakah aku bersedia? Bahwa jika aku ingin menikah dengan orang yang tidak aku cintai? Tidak, kamu tidak peduli padaku. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Tentang wajah keluarga Xiao, kamu hanya peduli dengan bisnis keluarga kita. Tapi kamu tidak pernah benar-benar peduli padaku. Kamu tidak pernah memperlakukanku sebagai anakmu. Anda memperlakukan saya seperti jaminan bisnis. Seseorang yang dapat Anda manfaatkan untuk mengembangkan bisnis yang kakek berikan. Saya tahu, jauh di lubuk hati, Anda menyalahkan saya. Anda menyalahkan saya karena menjadi seorang putri. Bahwa aku bukanlah seorang anak laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Maafkan aku tapi aku tak tahan lagi. Aku ingin bebas. Aku ingin menikah dengan orang yang kucintai. Maafkan ayah. Maafkan aku. Xiao Mei mengakhiri panggilan sambil menangis terseduh-seduh. Butuh waktu setengah jam untuk mengendalikan emosinya. Dia meninggalkan mobil. Dia pergi menuju tenda Korea yang menjual soju dan makanan ringan lainnya. Ajusi, 5 gelas soju. Xiao Mei minum dan minum sampai malam hari. Dia sedang bersandar di meja. Dia mabuk berat. Dia mencoba berdiri tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan kakinya. Anggota tubuhnya kehabisan energi. Dia mencoba berdiri lagi. Untungnya, dia berhasil kali ini tetapi sebelum dia dapat mengambil langkah maju, tubuhnya bergoyang maju mundur. Penglihatannya menjadi kabur dan dia terjatuh ke belakang. Dua tangan besar memantapkan tubuhnya. Dia menoleh ke atas dan melihat dua mata indah menatapnya. Dia menyeringai. Ah,
Minde sayangku gelombang asteris cegukan asteris kenapa kamu ada di sini? Asteris cegukan. Dia memeluknya seperti koala. Semua anggota tubuhnya melekat erat pada tubuhnya. Mulut pria itu bergerak-gerak saat menatapnya dengan muram. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.